surat ke-1 ayat 16 sampai 20. Ayat 16 sampai 20 dan bersama kita sudah ada Ustadz kita dari Singapura, Ustadz Safi Saleh. Kita meminta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membantu kita membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, surat Anbiya, surat 21, ayat 16 sampai 20. Dan kepada jemaah yang ingin membaca mushaf sendiri, dipersilakan membuka surat 21 ayat 16 sampai 20. Dan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, kita persilakan dengan segala hormat. Tafadhal. Syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لو أردنا أن نتخذ لاتخذناه من لدنا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين لاتخذناه من لدنا فاعلين كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون وله من في السماوات ومن عنده لا يستكبرون ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ومن عنده لا يستكبرون عن
يستأثرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون النهار لا يفترون صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله آله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه الشريف. Mewakili jemaah semuanya, kita mengucapkan terima kasih banyak, syukran jazila kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh. Semoga apa yang beliau bacakan tadi kepada kita dan kita ikuti bersama, huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, semoga menjadi wasilah bagi beliau untuk selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesehatan dan batin. Allahumma amin. Begitu juga kepada jemaah sekalian dengan ayat-ayat yang dibaca tadi. Semoga Allah SWT mengirim malaikat bersaf-saf dari arasy Allah SWT sampai ke rumah-rumah masing-masing. Amin Allah. Seraya malaikat-malaikat itu meminta ampunkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita teruskan surat 21. Surat 21 adalah surat Al-Anbiya, surat Nabi-Nabi. Surat ini masih turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 112 ayat. Seperti biasa kita mundur satu ayat untuk kembali mengingat pembahasan terakhir kita 2 hari yang lalu. Kita mulai dari ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Jadi mereka senantiasa seperti itu, fama zalat, tidak henti-hentinya, artinya terus-menerus seperti itu, melakukan dakwahum, seruan mereka, panggilan mereka, terus-menerus mengeluh, memanggil, sampai ja'alnahum, kami jadikan mereka hasidan khamidin, sampai mereka itu adalah habis, seperti tanaman yang telah dituai. Jadi kalau menuai itu namanya hasid. Jadi tanaman yang sudah dituai itu kan habis. Jadi Bapak Ibu yang biasa melihat sawah padi, itu kalau padinya sudah dituai, sudah dipanen, itu otomatis nanti batang-batangnya menjadi kering. Kering nanti kemudian layu. Biasa petaninya ada yang membakarnya, ada yang membiarkannya begitu saja menjadi pupuk lagi, kemudian dia hancur, dan kemudian diolah lagi untuk musim penanaman berikutnya. Nah, jadi artinya kalau padi itu sudah dipanen, habis. Bukan hanya buahnya saja yang diambil, tetapi nanti jerami-jeraminya pun akan habis, hancur. Apalagi jerami padi itu cepat hancurnya. Kemudian begitu juga dengan kata-kata khamidin, habis, bisa juga artikan padam. Seperti api, kalau kita sudah tiup, padam kan hilang apinya. Ya, bahkan tersisa, tidak ada api yang tersisa.
Yang tersisa itu paling bahan bakarnya seperti kayunya masih membara. Di kayunya masih membara, tapi api yang menyala-nyala tadi sudah tidak ada lagi. Nah, ini pembahasan kita terakhir menjelaskan kepada kita pentingnya kita belajar sejarah. Baik sejarah ini dalam pengertian kolektif ataupun dalam pengertian individu. Jadi betapa banyak orang secara pribadi yang tadinya berjaya, tadinya disembah-sembah dalam tanda petik, artinya dipuja-puja, dipuji-puji, tetapi kemudian hilang begitu saja, atau bahkan kemudian runtuh seperti bangunan pasir di pinggir laut. Begitu juga kota-kota peradaban-peradaban. Betapa banyak kota-kota dan peradaban-peradaban yang tadinya sangat berjaya, menjadi cita-cita masyarakat pada zamannya untuk datang ke kota itu, tapi tidak lama setelah itu kemudian hancur, berantakan, dan kemudian kalau toh ada, paling sisa-sisanya saja. Bahkan banyak di antara peradaban itu yang juga memiliki sifat khasi dan hamidin. Dia hilang begitu saja. Nah, sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 16. Ayat 16 ini adalah berbicara tentang tujuan. Jadi tadi kan 5 ayat sebelumnya, yaitu ayat 11 sampai ayat 15, berbicara tentang peradaban ataukah kota-kota, negeri-negeri yang telah dihancurkan. Nah, apa sebabnya? Karena kita sudah bahas negeri itu zalim, maksudnya penduduknya zalim. Kenapa bisa zalim? Karena tidak menyesuaikan tujuan pribadinya dengan tujuan penciptanya. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa menjadikan tujuan pribadinya, tujuan individualnya sama dengan tujuan penciptaannya. Apabila tujuan pribadi kita dalam kehidupan ini tidak kita sesuaikan dengan tujuan Allah menciptakan kita, maka pasti terjadi penyimpangan. Apabila tujuan kita tidak sejalan, tidak seirama dengan tujuan Allah, maka hanya dua kemungkinan, yaitu tersesat atau dimurkai. Sedangkan apabila tujuan kehidupan kita sejalan dengan tujuan penciptaan Allah atas kita, namanya jalan lurus. Jalan itu cuma 3, jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim atau siratal mustaqim. Kemudian yang kedua adalah jalan yang dimurkai, al-maghdub alaihim. Atau yang ketiga, dolin, sesat. Cuma 3 jalan ini. Disebut lurus karena program pribadinya dalam kehidupan sejalan dengan tujuan Allah menciptakannya. Sedangkan disebut dengan dimurkai karena tahu tetapi tidak mengamalkannya. Tahu, mengetahui, tetapi tidak melaksanakannya. Kemudian yang disebut dengan sesat, karena memang tidak tahu jalan, tidak mengetahuinya, bisa karena kebodohan, bisa karena keengganan untuk belajar, dan sebagainya. Ini cuma 3 saja. Nah, Allah menjelaskan di dalam ayat 16 ini sampai terakhir, sampai ayat 20 itu bahwa Tuhan menciptakan semua itu punya tujuan. Jadi ingat, Allah menciptakan punya tujuan. Dan tujuannya tidak untuk bermain-main. Jadi Allah menciptakan ini bukan hanya sekedar bercanda. Allah menciptakan semuanya ini bukan untuk bermain-main. Allah menciptakan semuanya punya tujuan. Jadi dengan demikian apa tujuannya? Nah, penegasannya tauhid. Jadi menolak bahwa hanya sekedar bermain-main. Jadi langit, bumi, dan isinya Allah ciptakan bukan untuk sekedar bermain-main atau permainan, tapi punya tujuan. Dan inilah yang akan dibicarakan di surah Anbiya ayat yang ke-16 ini. Wa ma khalaqnas samaa'a wal ard, dan tiadalah kami menciptakan as-samaa'a, langit, wal arda, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, laibin. Jadi sebetulnya di sini jemaah sekalian, ya kabarnya cuma ini, yaitu laibin. Jadi cuma ini adalah beritanya nih, predikatnya ini. Ya. Jadi subjeknya adalah ini. Ya, kalau bahasa kita ini subjek. Kalau bahasa Arab ini ya kurang lebih sama dengan itu juga, tapi karena dimulai dengan kata kerja namanya fiil dan fa'ilnya. Jadi kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Allah tidak ciptakan.
Sebagai apa? Laibin, untuk bermain-main. Jadi artinya punya tujuan. Laibin itu bermain-main, cuma sekedar ya kayak iseng-iseng aja. Karena kan Tuhan itu tidak ada kerjaan. Karena Tuhan tidak punya kerjaan, ya udahlah diciptakan begitu saja. Jadi maka jadilah seperti itu. Tidak punya tujuan. Ya, ketika Tuhan mengatakan kun, fayakun, itu punya tujuan. Jadi tujuan itu sudah ada dalam pengetahuan Tuhan di Lauh Mahfuz sebelum dia berkata kun, fayakun. Bahkan tujuan penciptaan itulah yang menyebabkan Allah menggunakan kata kun. Ya, jadilah. Karena menggunakan kata kun. Jadi artinya menjadi seperti yang saya inginkan. Kan begitu. Namanya menjadi seperti yang diinginkan. Misalnya Bapak, Ibu, Tuan dan Puan bikin kue. Pasti ada di pikirannya kan, saya mau bikin kue ini. Ternyata setelah dibuat, dimasak, digoreng, tidak seperti yang itu. Kita katakan ini gagal, kan begitu. Gagal namanya. Jadi tidak berhasil. Kenapa? Karena yang kita pikirkan beda dengan yang terjadi. Nah, Tuhan tidak mungkin seperti itu. Jadi sudah ada dalam ilmunya Tuhan, sebelum Tuhan menggunakan kata kun. Kun fayakun. Nah, jadi kita diciptakan punya tujuan, bukan untuk bermain-main. Apa tujuannya? Dikatakan di surat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtu itu aku, sama dengan khalaqah juga ini. Wa ma, di sini juga wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan tugas ibadahnya, diciptakanlah bumi sebagai basis penciptaan manusia. Supaya bumi itu bisa tetap di tempatnya dan supaya bumi itu bisa berfungsi, maka dibuatlah latar belakangnya, namanya alam semesta. Jadi alam semesta ini, baik yang disebut dengan universe ataupun multiverse, adalah merupakan pendukung daripada bumi sebetulnya. Pendukung dari bumi. Jadi bahwa alam semesta itu pusatnya bukan bumi. Ingat, alam semesta, kosmos ini, alam semesta pusatnya bukanlah bumi. Karena bumi juga berpusat pada matahari. Matahari juga berpusat. Dan begitu juga yang lain. Planet apa namanya, galaksi-galaksi juga punya pusatnya. Nah sekarang, jadi bukanlah bumi pusatnya, tetapi secara teologi, secara ontologi namanya, secara keberadaan, Allah menciptakan bumi satu-satunya planet yang bisa ditempati oleh manusia, yang bisa ada kehidupan. Di sana ada air banyak, di sana ada udara, di sana ada kehidupan, di sana ada tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Untuk apa? Untuk mendukung kehidupan manusia, agar manusia itu liya'buduni. Persis seperti kalau kita mau sholat. Tujuan kita pergi berwudu apa? Untuk sholat. Nah, untuk melaksanakan sholat itu harus ada pendukungnya. Pendukung pertama adalah air untuk berwudu. Pendukung kedua adalah pakaian untuk menutup aurat. Jadi harus ada pakaian untuk menutup aurat. Harus ada air untuk berwudu. Kalau tidak ada air, harus ada tanah yang suci. Jadi pendukung-pendukung semuanya. Untuk apa? Untuk sholat. Sholat lalu apa tujuan sholat? Lidikri. Hakimis sholata lidikri. Untuk mengingat aku. Nah, jadi jelas tujuannya. Nah, ketika kita membawa semuanya ke tujuan itu, nah berarti kita tidak menganggap Tuhan bermain-main. Berarti kita berada di jalan lurus. Tapi apabila kita tidak menyesuaikan tujuan hidup kita dengan tujuan Allah, berarti dianggap laibin, bermain-main juga. Jadi Allah saja tidak menciptakan alam semesta bermain-main, lalu orang yang hidup di dunia hanya untuk bermain-main saja, pasti tidak sejalan dengan tujuan penciptaan alam semesta ini. Coba kita lihat di sini. Di surat Ad-Dukhan. Di surat Ad-Dukhan ini surat yang ke-44. Surat 44. Ini Ad-Dukhan di sini nih. 44 38.
Wa ma khalaqnas samawati wal arda, sama tadi nih. Coba kita lihat tadi sini. Wa ma khalaqna nih, samawati wal arda, sama juga. Wa ma khalaqna. Jadi bukan cuma sekali Allah mengatakan ini. Ada beberapa kali untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah punya tujuan. Wa ma khalaqnas samawati wal arda, dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, laibin, dalam keadaan bermain-main. Ini bukan untuk bermain, jadi persis sama nih. Kayak copy paste aja. Jadi wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma laibin. Jadi ada beberapa ayat yang persis sama dalam Al-Qur'an berulang. Ada yang berulang di satu surat, seperti misalnya surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu kan berulang di situ. Berulang sampai sekitar 31 kali. Ya. Jadi berulang. Nah, ada juga berulang di surat yang sama tapi tidak banyak, cuma 4 kali. Yaitu ketika Allah mengatakan, kami telah menurunkan Al-Quran untuk mudah dibaca. Jadi kami menurunkan Al-Quran ini, kami telah menurunkan Al-Quran itu dalam bentuk mudah dipelajari. Fahal min mudzakir, maka mana orang yang mau belajar? Ya. Karena kami telah memaparkan Al-Quran dengan mudah dibaca. Itu di surat Al-Qamar itu 4 kali. Ya. Ada juga di surat yang berbeda seperti ini tadi. Jadi persis sama, tapi ini adalah surat Ad-Dukhan, surat 44, yang tadi surat Anbiya. Tapi isinya sama. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam rangka bermain-main. Jadi bukan untuk bermain-main. Ya. Main-main di sini, baru di sini ada negasi, penolakan. Tidak untuk bermain-main. Ini secara umum langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Ada secara spesifik lagi bagi manusia. Kita bisa lihat misalnya di dalam surat Al-Mu'minun. Kita bisa lihat surat Al-Mu'minun. Surat 23. Kita bisa lihat di surat 23. Ayat 115. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah firman, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka, mengira, annama, bahwa khalaqnakum, kami menciptakan kalian, abathan, hanya untuk bermain-main. Ya. Jadi ini secara spesifik manusia, tumnya manusia nih. Apakah kaliannya tumnya manusia. Kalian menyangka kami menciptakan kalian hanya untuk bermain-main. Wa annakum, dan apakah kalian menyangka bahwa kalian ilaina, kepada kami, la turja'un, tidak dikembalikan. Jadi kesimpulannya, kita diciptakan di sini bukan untuk bermain-main, dan kita diciptakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikembalikan dengan turja'un, bukan la turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita dari Allah dan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 17. Nah, jadi kita pertegas kembali bahwa penciptaan Tuhan itu bukan permainan. Bukan permainan. Ya. Jadi ada kata-kata lahun juga, permainan juga. Tadi laibin, ada lahun juga, senda gurau. Jadi kalau laib itu adalah permainan, lahwan senda gurau, candaan. Jadi kalau laib, seperti contohnya tempat bermain namanya mal'ab, bahasa Arabnya tempat bermain atau lapangan itu adalah mal'ab. Lapangan tempat bermain, main bola atau bola kaki, main apa saja itu namanya mal'ab, tempat bermain. Tapi ada juga dalam Al-Quran lahun atau lahwan. Itu adalah maknanya bercanda atau bersenda gurau. Jadi Tuhan menciptakan ini bukan untuk bermain-main, pun tidak untuk bersenda gurau. Jadi artinya apa? Allah meminta kita agar kita jangan sampai dalam kehidupan ini hanya seakan-akan bermain-main dan bersenda gurau saja. Apabila hidup kita hanya bermain-main dan bersenda gurau, maka berarti kehidupan kita tidak sejalan dengan tujuan Allah menciptakan alam semesta dan kita. Nah, lalu kemana arahnya itu keseriusan Allah menciptakan kita? Kepada kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menegaskan kemahakuasaannya. Dan itulah tujuan yang paling nyata
dari penciptaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau aradna an nattakhidha lahwan. Tadi laibin, sekarang lahwan. Jadi kalau tadi itu adalah laib, bermain, sekarang adalah lahwan atau lahwun. Seandainya kami ingin an nattakhidha untuk bermain-main, untuk bersenda gurau, artinya seandainya kami ingin menciptakan hanya untuk sekedar bersenda gurau, bercanda, lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Tidak perlu menciptakan alam semesta. Kenapa? Karena kami bisa melakukannya. Tuhan bisa melakukannya itu. Tetapi Tuhan tidak begitu. Artinya Tuhan bisa, tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Karena kalau kita katakan Tuhan tidak bisa bercanda, bergurau, berarti ada yang Tuhan tidak bisa. Tuhan bisa, tapi Tuhan tidak akan melakukan itu. Karena itu tidak sejalan dengan hakikat zatnya yang menunjukkan segala sesuatu yang ada pada dirinya bertujuan. Cinta bertujuan, kasih sayang bertujuan, ampunan bertujuan, semuanya. Maha mengetahuinya bertujuan, semua yang ada pada Allah itu bertujuan. Jadi seandainya kami hanya ingin bermain-main saja atau bersenda gurau, lattakhadnahu min laduna, kami membuat permainan dan senda gurau itu dari sisi kami saja, in kunna fa'ilin. Artinya tidak perlu melibatkan manusia, kami cukup melakukan itu. Karena Tuhan bisa melakukan semuanya. In kunna fa'ilin, kalau kami mau benar-benar mau melakukannya. Sebagian ada yang menafsirkan kata lahwan di sini yang menyindir agama tertentu yang menganggap Tuhan itu punya keturunan, kayak begitu. Tapi kalau kita lihat tadi dari atas, ya harusnya tidak bisa ke situ saja. Karena tadi ayat 16-nya kelihatan sekali. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, laibin. Itu. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma laibin. Jadi penciptaan di sini, dan dengan demikian, ketika kemudian di ayat 17, ya pasti harusnya ke arah sana juga. Ya, cuma di sini ada yang mengartikannya dengan istri dan anak ini. Jadi terjemahnya di sini ada kata permainan. Jadi benar ini permainan. Atau sebenarnya senda gurau tadi. Kalau permainan tadi adalah laibun. Nah, ini adalah istri dan anak. Istri dan anak. Ya, bisa saja, tetapi sebetulnya tujuan utamanya bukan itu kalau kita lihat urutan ayatnya tadi. Bahkan sejak dari ayat 1 surat Al-Anbiya ini, tidak ada yang mengarah ke sana. Jadi dengan demikian kita artikan, lahwan atau senda gurau di sini adalah bahwa Tuhan dalam menciptakan apapun termasuk manusia, tidak dalam rangka bermain-main dan bersenda gurau. Kalau bermain-main itu artinya tidak serius. Kalau bersenda gurau itu berarti tidak menyampaikannya sesungguhnya. Berarti Tuhan tidak transparan. Karena namanya bersenda gurau itu cenderung berdusta sebetulnya. Jadi dusta yang dicandakan namanya senda gurau. Karena makanya kan kalau kita bersenda gurau kan sebetulnya menyampaikan sesuatu yang tidak benar agar orang tertawa. Ya. Kenapa tertawa? Karena lucu. Kenapa lucu? Ya tidak begitu sebetulnya. Aslinya tidak seperti itu. Maka oleh sebab itulah orang yang cenderung suka bercanda itu pasti suka berdusta. Karena kata-kata yang dipakai canda-canda itu pasti benar. Ya. Hanya untuk tidak benar. Hanya untuk menjadikan sebab orang tertawa. Apalagi biasanya terkadang menjadikan ada orang lain sebagai korbannya. Ada orang yang dibully. Jadi Allah mengatakan bahwa seandainya kami ingin hanya untuk bercanda, ya tidak perlu kami menciptakan alam semesta. Kita lihat di sini. Surat 7. Surat Al-Araf ayat 51. Ini ada kata lahwan di sini. Alladzina takhadhu dinahum lahwan. Sampai pada tingkat ada orang yang menjadikan agamanya sebagai senda gurau saja, ini lihat. Jadi orang yang menganggap hidup ini senda gurau, cenderung beragama pun sebagai senda gurau saja, senda gurau. Jadi agama itu hanya menjadi candaan. Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang berbahagia, sekarang ini komisi atau Komite Anti Rasuah Indonesia, KPK, menangkap seseorang pejabat.
Nah, ternyata diungkap di situ bahwa caranya menyampaikan korupsinya supaya tidak terendus, tidak terlacak, itu menggunakan kode-kode, ya, termasuk kode malaikat dipakai. Bayangkan menggunakan istilah malaikat untuk mencuri uang negara. Ya. Malaikat. Jadi store malaikat. Ya, jadi ada kata malaikat dengan sandi-sandi yang lain. Nah, ini kan berarti menjadikan malaikat sebagai candaan aja. Nah, ini artinya apa? Karena malaikat itu adalah ranah keagamaan, menjadikan agama sebagai sendang gurau saja. Ya. Hebatnya lagi, menjadikan agama sebagai sendang gurau untuk melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan agama, yaitu merampok uang negara. Jadi alladzina takhadhu dinahum lahwan. Orang-orang menjadikan agama mereka sebagai sendang gurau, walaiban, baru permainan. Jadi dua di sini, lahwan walaiban. Sendang gurau artinya tidak sebenarnya, berdusta. Laiban berarti bermain-main, tidak serius. Wa gharrathul hayatud dunya, dan orang seperti itu juga adalah tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi orang yang menjadikan hidup ini hanya lahuan walaiban adalah orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Gharrathumul hayatud dunya. Kehidupan dunia telah menipu mereka. Bagi mereka, mereka menganggap dunia memang permainan dan sendang gurau. Tetapi itu tidak benar. Makanya itu ilusi bagi mereka. Nah, ilusi itu adalah tipuan. Wa gharrathumul hayatud dunya. Falyawma, maka pada hari ini kata Allah di akhirat maksudnya, nansahum, kami akan melupakan mereka, kama nasu, sebagaimana mereka dulu lupa, sebagaimana dulu di dunia, nasu liqa'a yaumihim hadza. Sebagaimana dulu di dunia mereka melupakan perjumpaan dengan hari ini. Wa makanu, dan mereka itu tidak biayatina, terhadap ayat kami, ia jahadun. Dan apa yang mereka ingkari dari ayat-ayat kami. Ya, jadi mereka menjadikan agama tadi, kembali ke sini, dinahum, dan juga adalah ayat-ayat kami. Jadi mereka menjadikan ayat-ayat itu sebagai sendang gurau dan diingkari. Mereka mengingkarinya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 18. Kemenangan mutlak sang hak. Jadi di ayat berikutnya ini Allah menjelaskan bahwa antara kebatilan dan kebenaran bagaikan kegelapan dan cahaya. Begitu cahaya dimunculkan, kegelapan akan terusir, akan hilang. Ya. Makanya menggunakan kata dilemparkan, maksudnya itu didatangkan. Begitu kebenaran didatangkan, maka dia akan mengusir, kata menghantam, mengusir kebatilan. Kenapa? Karena memang kebatilan itu hakikatnya tidak ada. Jadi kebatilan itu adalah nama lain, kegelapan itu nama lain daripada ketiadaan cahaya. Kebatilan nama lain daripada ketiadaan kebenaran. Jadi ketika kebenaran tidak tegak, ya kebatilan akan bersimaharajalela. Nah, kebatilan lenyap tanpa sisa kalau sudah datang cahaya. Cobalah kalau siang hari, kan kita tidak lihat mana bekas-bekas kegelapan, mana bekas-bekas malam, tidak ada. Masuk kategori hasidan, khamidin. Nah, ini adalah peringatan bagi mereka yang mensifatkan Allah dengan bahwa Tuhan itu hanya menciptakan alam semesta untuk bercanda dan bermain-main saja. Bal nakzifu bil haqqi. Jadi artinya apa? Tujuannya Allah menciptakan alam semesta adalah untuk kebenaran. Kebenaran. Makanya karena tujuan Allah menciptakan ini adalah kebenaran, ingat dalam surat Al-Imran kata-kata tidaklah kami menciptakan ini dalam keadaan sia-sia. Kami tidak menciptakan semuanya dalam keadaan sia-sia. Jadi Tuhan menciptakan dalam keadaan bukan batil tetapi hak. Nah, dengan demikian setiap ada orang mendatangkan kebatilan, pasti lama-kelamaan akan hancur. Atau kalau begitu ada orang mendatangkan kebenaran, maka kebatilan itu akan sedikit demi sedikit akan hilang. Seperti mana kalau sudah cahaya matahari terbit, tapi ingat, cahaya matahari terbit tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta.
Tetapi berproses dari mulai fajar dulu, fajar kadhib, baru kemudian fajar shadiq, baru kemudian terbit. Nah, seperti itu. Jadi berperlahan. Begitu juga lah dengan kebenaran ini. Bal naksifu bil haqqi, bahkan kami melepaskan kebenaran alal batil untuk meniadakan kebatilan. Dan ternyata benar. Faya demaguhu, lalu kemudian kebenaran ini menghancurkan kebatilan. Jadi kebenaran ini lalu kemudian menghancurkan kebatilan. Faya demaguhu. Faida huwa zahikun, maka dengan serta-merta kebatilan itu hilang lenyap. Dengan serta-merta kebatilan itu lenyap. Walakumul wailu, dan kita mulai dari sini dulu, tasifun. Ya, kita mulai dari sini dulu biar gampang. Apa itu tasifun kalian sifatkan? Yaitu mensifatkan bahwa Allah menciptakan ini hanya untuk bermain-main dan bersenda gurau. Sehingga kemudian kita pun hidup ini hanya bermain-main dan bersenda gurau. Seperti tadi, tujuan hidupnya apa? Bermewah-mewah. Entah itu halal atau haram, yang penting bermewah-mewah. Sampai kemudian menggunakan istilah-istilah agama sebagai cara untuk mengelabui penyadapan. Ya. Maka kemudian Allah mengatakan, apa yang kalian sifatkan itu terhadap Allah, maka menjadi sebab bagi kalian mendapatkan al-wail, neraka wail. Jadi disebabkan karena kalian mensifatkan Allah itu hanya menciptakan bermain-main dan bersenda gurau, maka kalian akan mendapatkan al-wail, yaitu neraka wailun. Neraka wail atau kan neraka yang penuh dengan kecelakaan. Jadi ini sampaikan. Ini bisa kita lihat juga ayat yang mirip dengan ini di surat yang paling terkenal adalah di surat 17 ayat 81. Coba kita lihat di sini. 17:81. Wa qul ja'al haqq, dan katakanlah apabila kebenaran telah datang. Jadi kita menggunakan kata apabila telah datang karena bentuk lampau untuk akan datang. Jadi kita artikan pasti datang. Kita menggunakan apabila tapi telah. Ya. Karena ini bentuk lampau. Katakanlah apabila kebenaran telah datang, wazahaka, ini zahaka lenyap, batil dan kebatilan hilang. Kebatilan ini kata-kata zahaka nanti terulang di sini zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, dan katakanlah apabila kebenaran telah datang, maka kebatilan pun akan sirna, akan lenyap. Apa sebabnya? Innal batila, karena sungguhnya kebatilan itu kada zahuqa, memang tidak ada sebetulnya. Jadi innal batila karena zahuqa adalah tidak ada. Zahuqa itu benar tidak ada aslinya kebatilan itu. Ya. Ya, makanya dikatakan tempat lain, saya tidak menciptakan dalam keadaan batil. Ya. Kami tidak menciptakan, aku tidak menciptakan dalam keadaan batil semuanya ini. Batilah. Seperti dikatakan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh wa ma khalaqnas samawati, dan kami tidak menciptakan dalam keadaan sia-sia. Jadi tidak sia-sia, tidak batil maksudnya. Ya. Kami tidak ciptakan dalam keadaan batil. Kalau tidak batil artinya apa? Berarti kalau batil yang ditolak berarti kan diafirmasi hak. Kenapa ditolak? Karena memang tidak ada. Innal batila kana zahuqa. Coba perhatikan ya Mas kalian. Kata zahuqa di sini, kata zahaqa di sini, coba dilihat di sini. Ya, ini sama tadi nih, mana tadi? Nih. Ya. Ada tadi kata-kata zahuqa sama saja. Zahikun. Zahikun, ya. Zahaqa, kalau zahaqa ini adalah, ini wawunya tambahan. Zahaqa ini adalah bentuk lampaunya, fi'il madinya. Ya. Sedangkan zahuqa ini adalah masdarnya telah hilang, jadi lenyap. Ya. Jadi zahuqa, kalau di sini adalah zahikun juga. Ini adalah fa'ilnya, zahik itu fa'il. Artinya sesuatu yang memang hilang. Jadi ini kan fa'il daripada zahaqa tadi. Jadi yang hilang. Oh,
oknum yang hilang atau sesuatunya yang hilang, itu namanya zahik. Faida huwa, karena dia siapa? Al-batil, memang tidak ada. Ya. Jadi memang tidak ada. Faida huwa zahikun. Ya, jadi kalau di sini dikatakan waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu memang tidak ada. Jadi kita artikan sesungguhnya kebatilan itu adalah tidak ada. Jadi dari mana kita memahami ini? Kita kembalikan kepada kata dasarnya, kalimat dasar bukan kata dasar. Kita keluarkan dulu innanya di sini. Ya. Kita keluarkan innanya. Maka aslinya itu adalah al-batil zahuk. Ya. Al-batilu zahukun sebetulnya. Ya. Atau al-batilu karena zahukun. Bisa begitu. Al-batilu karena zahuka. Al-batilu zahukun atau al-batilu karena zahuka. Jadi al-batil adalah tidak ada. Jadi kita hilangkan dulu innanya. Jadi kebatilan itu adalah tidak ada. Ya. Baru ditambah inna, sesungguhnya benar-benar innal batila kana zahuqa. Jadi sesungguhnya kebatilan itu memang aslinya tidak ada. Kayak kegelapan, kan nggak ada sebetulnya kegelapan itu. Kegelapan itu hakikatnya tidak ada. Kegelapan itu nama lain daripada ketiadaan cahaya. Jadi gelap itu adalah negasi cahaya. Jadi negasi cahaya namanya gelap. Artinya ketika cahaya tidak ada, namanya gelap. Jadi kegelapan tidak ada. Yang ada cahaya. Ketika cahaya menghilang, muncullah kegelapan. Gitu. Jadi kegelapan tidak bisa dimunculkan. Yang bisa dilakukan menghilangkan cahaya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menghilangkan mendatangkan kegelapan, gampang. Padamkan semua lampu. Itu pasti kegelapan datang. Makanya kegelapan bisa ditangkap, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dibawa kemana-mana, itu kegelapan. Ya. Innal batila kana zahuqa, kalau di sini dikatakan faiza huwa zahiqun walakumul wailu mimma tasifun. Maka siapa saja mensifatkan Allah menciptakan alam semesta dan kehidupan kita ini hanya untuk bermain-main dan bersenda gurau, maka yang bersangkutan bersiap-siaplah masuk ke dalam neraka wail. Apa sebabnya? Orang yang berpikir bahwa Tuhan menciptakan ini adalah untuk bersenda gurau dan bermain-main, pasti hidupnya pun bermain-main dan bersenda gurau. Dan kalau hidupnya bermain-main dan bersenda gurau, maka otomatis adalah mereka tertipu tadi. Garrat humul hayatud dunia. Kehidupan dunia telah menipu mereka. Ayat 19. Allah contohkan misalnya malaikat. Malaikat-malaikat ini adalah contoh makhluk Allah yang memiliki ketaatan. Dan kenapa bisa taat? Karena di dalam jiwanya tidak ada takabur, tidak ada keangkuhan. Jadi benar-benar hanya menyandarkan dirinya sepenuhnya kepada Allah SWT. Ya. Jadi makanya disebutkan bahwa semua yang ada di langit dan bumi milik Allah semuanya. Dan kemudian kita lihat yang namanya malaikat-malaikat itu tidak pernah merasa angkuh, tidak ada keangkuhannya. Tidak pernah juga merasa letih dalam beribadah. Kenapa tidak letih? Karena bagi dia ibadah itu bukanlah bukanlah semacam pekerjaan, tetapi adalah sesuatu yang sifatnya natural, alamiah. Contohnya misalnya, tidak ada orang yang bosan makan. Kita boleh bosan makanan tertentu, misalnya bosan setiap hari makan daging, boleh. Tapi bosan setiap hari makan, tidak ada. Bosan setiap hari makan, tidak ada. Bosan setiap hari tidur, tidak ada. Kenapa? Karena itu alamiah, nature namanya. Sesuatu yang sifatnya alamiah, ya tidak memberatkan. Nah, malaikat itu sudah menjadi alamiahnya, naturalnya dia untuk selalu bertasbih kepada Allah, sehingga tidak ada rasa letih. Kenapa bisa merasakan bahwa itu adalah secara nature dia harus beribadah? Karena di dalam dirinya tidak ada keangkuhan. Karena keangkuhan itu adalah rejector. Keangkuhan itu adalah penolak. Jadi apabila kita tambah besar angkuhnya, sombongnya, semakin besar juga jiwa penolakannya kepada kebenaran. Walahu man fis samawati wal ardh. Milik Allah lah siapa saja. Jadi jemaah sekalian,
bagi yang biasa belajar bahasa Arab, digunakan kata man di sini berarti menunjukkan adalah bukan hanya benda, bukan benda, tetapi biasanya makhluk seperti manusia dan malaikat. Dan kepunyaan Allah lah man, siapa saja. Jadi bukan hanya apa, walaupun secara implisit bisa, tetapi arti eksplisit daripada man adalah siapa, bukan apa. Dan bagi kepunyaan Allah lah siapa saja fis samawati. Jadi kita lihat di sini terjemahan Kementerian Agama pun dua ini. Sini man apa, di sini siapa nih? Berarti apa? Dua ini siapa? Man di sini apa, kemudian di sini siapa nih? Dan miliknya siapa, begitu. Secara bahasa, secara eksplisit, man itu adalah siapa. Jadi kepunyaan Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Waman, dan siapa saja indau di sisinya. Kata siapa di sini bisa bermakna manusia dan jin, bisa bermakna malaikat-malaikat. Jadi siapa saja, manusia, jin, malaikat, semuanya adalah milik Allah SWT. Fis samawati wal ardi, yang ada di langit dan di bumi. Waman indahu, dan siapa saja yang ada di sisinya. Jadi artinya gini, kalau kita keluar dari bumi, ya katakanlah kita pergi ke matahari, ke bulan atau ke Mars suatu saat, ya kita tetap merupakan milik Allah. Kenapa? Karena ada kata fis samawati wal ardi. Ada kata fis samawati. Jadi kalau kita meninggalkan bumi, katakanlah kita pergi ke langit. Nah, kita dimanapun di langit manapun kita berada, tetap juga milik Allah SWT. Atau kesimpulannya, kemanapun kita pergi di alam semesta ini, tidak pernah bisa melepaskan diri dari kepemilikan Allah SWT atas diri kita masing-masing. Waman indahu la yastakbirun. Jadi la yastakbirun, mereka tidak pernah menyombongkan diri. An ibadati, dalam beribadah kepadanya. An ibadatihi. Wala yastasir, dan tidak pernah merasa letih. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi siapa saja, kalau kita mau berada di sisi Allah, kalau kita ingin termasuk orang dekatnya Allah, maka jangan pernah menyimpan istikbar dalam hatinya, dan juga jangan menyimpan istihsar. Istikbar dan istihsar. Istikbar itu adalah rasa sombong, istihsar itu adalah merasa letih. Jadi kita menikmati kerja-kerja ibadah kita ini, baik ibadah mahda ataupun ibadah seperti menuntut ilmu ini, mengaji dan sebagainya, sebagai suatu kenikmatan. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat, mas sekalian. Jadi kita melakukannya sampai akhir hayat. Kalau kita berjanji untuk melakukannya sampai akhir hayat, nanti Allah membimbing kita, memandu kita, mempertemukan kita dengan jalan yang benar. Jadi di sisi Allah tidak boleh ada istikbar. Jadi indah kita berikan tekanan di sini. Jadi siapa yang mau ada di sisinya, jadi kalau Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan ingin didekatkan Allah di sisinya, maka tidak boleh ada istikbar dan tidak boleh ada rasa letih. Letih ini yastasiru bisa berarti letih, bisa berarti lelah, bisa berarti bosan, capek. Ya. Kalau ini sombong, angku, arogan. Kita lihat ayat di sini. Surat An-Nahl. Ayat 49. Surat An-Nahl, surat 16. Allah berfirman, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepada Allah lah. Ya, kita menggunakan di sini kepada Allah, bukan milik Allah. Kenapa? Karena ini kata kerja. Disujud. Ya. Kita artikan, apa yang ada di langit dan di bumi, baik dalam bentuk dabbah, hewan-hewan melata, wal malaika, dan malaikat-malaikat, mereka sujud kepada Allah. Jadi kita begitu. Jadi pelakunya dulu di sini. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi, entah itu dabbah itu termasuk manusia. Jadi manusia itu dihitung dabbah secara keseluruhan. Dabbah secara spesifik artinya hewan melata. Tapi di beberapa ayat Al-Quran menyebut manusia juga adalah dabbah. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan inna syarrad dawab itu untuk jamak dari dabbah. Seburuk-buruknya hewan melata adalah manusia yang tidak menggunakan akalnya.
Jadi walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin. Ya, dabba wal malaika dan malaikat-malaikat. Wahum dan mereka semuanya la yastakbirun. Ini la yastakbirun. Jadi kalau ingin menjadi milik Allah atau dihitung sujud kepada Allah ini yasjudun. Jadi kalau tanda sujud kepada Allah adalah tidak ada rasa sombong pada dirinya. Tidak boleh istikbar, tidak boleh arogan, tidak boleh angku, tidak boleh congkak. Ya. Itu baru sujud. Makanya iblis yang pertama istikbar. Kenapa tidak mau sujud? Wa idh qulna surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kenapa iblis tidak sujud? Aba wastakbara. Istakbara adalah fi'il madinya, yastakbiru adalah fi'il mudhari'nya. Jadi siapa saja yang istikbar hakikatnya tidak sujud. Tanda orang sujud itu adalah tidak ada rasa sombong, angku, congkak, tamak di dalam dirinya. Itu namanya orang sujud. Ya, jadi berdasarkan ayat ini. Ini berlaku bagi manusia dan juga malaikat. Ayat 20. Nah, diambilkan lagi contoh tadi. Tadi kan secara umum siapa saja. Nah, diambilkan contoh adalah malaikat. Ya. Malaikat itu layak turun tidak pernah terputus. Tasbihnya, sujudnya kepada Allah SWT. Sehingga dikasih di sini ilustrasinya 24 jam. Ya. AM, PM. Ya. Pagi, petang, pagi sore. Ya. Nah, ini adalah ilustrasinya malaikat-malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah SWT kapan saja. Maksudnya tidak pernah berhenti. Ya. Tidak pernah merasa bosan. Terus-menerus malaikat ini bertasbih kepada Allah SWT. Nah, mereka tadi itu adalah yusabbihuna. Malaikat-malaikat, manusia-manusia juga. Makanya kalau ada manusia suci, maksumin itu pasti seperti ini juga. Karena apa tadi sifatnya indallah, indahu, si Allah. Kalau dia berada di sisi istikbar, tidak boleh tadi yastahsirun, ya. Tidak boleh merasa lelah, letih. Nah, apa yang mereka kerjakan terus dalam hatinya? Yusabbihuna al-laila wan-nahar. Senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam. Al-laila wan-nahar. Siang ataupun malam. La yafturuna. Mereka tidak pernah berhenti. Kata-kata yafturun itu dari kata iftar. Ya, iftar itu, iftara yafturu itu adalah iftar. Kalau Bapak Ibu masih ingat puasa Ramadan itu adalah iftar. Kalau kita berbuka puasa iftar. Jadi berbuka puasa itu artinya menghentikan puasa. Ya, kalau kita sudah berhenti puasa namanya iftar. Ya, futur. Nah, dengan demikian malaikat tidak pernah menghentikan ibadahnya. Ibarat puasa terus-menerus. Ya. Tidak pernah iftar. Jadi yusabihuna laila wan nahara la yafturun. Mereka tidak pernah berhenti. Ya. Mereka tidak pernah tidak melakukannya. Jadi ini kalau di sini nanti kan mengendur, kalau di sini tidak henti ya. Ini terjemahan di sininya adalah mengendur, ini yang di bawah sini adalah tidak henti ya. Tidak henti-hentinya bertasbih kepada Allah malam dan siang. Ini juga terjemahannya terbalik. Ini harusnya malam dulu, ya benar, malam dan siang ya. Malam dan siang. Ya. Jadi malam siang atau bahasa kita kan siang malam ya. Siang malam tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Mas Kaisar bagaimana orang seperti ini? Kan dia butuh berbicara juga. Butuh tawar-menawar juga kalau dia ke pasar. Bagaimana cara kok bertasbih? Nah, tasbih seperti ini adalah tasbih namanya tasbih latifah. Jadi artinya apa? Walaupun kelihatan mulutnya berbicara dengan orang, tapi hatinya selalu bertasbih kepada Allah. Jadi dalam keramaiannya dengan orang lain, hatinya bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sendirian, tidak ada orang yang kelihatannya, hatinya beramai-ramai dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya yaitu bertasbih. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang harus kita sifatkan
agar kita pun juga hatinya tidak pernah terputus kepada Allah SWT. Karena begitu terputus, kita akan lalai. Surat Az-Zumar ayat 75. Ini kita lihat di sini tentang malaikat juga. Wataral malaikata, dan kau melihat malaikat-malaikat hafina, meliputi, ya, berkeliling. Kalau ibaratnya tawaf, min haulil arsh, di sekitar arash. Apa artinya di sekitar arash? Ya, dekat kepada Allah, karena Allah itu kan dalam tanda petik tempatnya adalah arash. Dan disitulah malaikat-malaikat berkerumun, disitulah malaikat-malaikat tawaf. Apa yang mereka lakukan waktu tawaf? Yusabbihuna, mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhannya. Ini juga dikatakan malaikat ketika mengatakan kepada Allah, wahai Tuhan, apakah engkau akan menciptakan khalifah, makhluk baru, yang hanya akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah, sementara kami, dia malaikat, adalah senantiasa bertasbih, memuji dan mensucikan namamu. Ya. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih dan memuji serta mensucikan namamu Tuhan. Jadi malaikat-malaikat kerjanya adalah haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq, dan diberikan keputusan di antara mereka dengan kebenaran. Wakila, dan dikatakan kepadanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak ada lagi pujian bagi orang yang seperti ini, karena kerjanya adalah yusabbihuna bihamdi rabbihim, ketika senantiasa di dalam hatinya tidak pernah terputus yusabbihuna. Ingat, kata arash ini bisa bermakna hati. Mereka bertasbih dan memuji Tuhannya. Ingat, yusabbihuna bihamdi rabbihim berarti tidak pernah lakukan yusabbihuna bihamdi nafsihim. Tidak pernah yusabbihuna bihamdi anfusihim, nggak mungkin. Mereka bertasbih seraya memuji diri mereka, tidak mungkin. Jadi kalau dia bertasbih seraya memuji dirinya, berarti belum mencapai derajat indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis berikut ini. Nabi selalu mengatakan yang benar. Jadi hadis ini menjelaskan, jangankan Allah, Nabi saya tidak pernah bercanda. Jadi kalau ada mengatakan Nabi pernah bercanda, itu bertentangan dengan hadis ini, hadis Tirmizi nomor 1913. Ini adalah dari Abdullah ibnu al-Mubarak, an Usama bin Zaid, an Sa'id al-Makburi, an Abi Hurairah taqala, berkata, qalu, mereka sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka tada'ibuna. Ya Rasulullah, kamu kok bercanda kepada kami? Tuda'ibuna. Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Ya Rasulullah, kamu kok bercanda dengan kami? Qala, Rasulullah langsung menjawab, inni la aqulu illa haqqan. Sungguhnya saya tidak pernah mengatakan kecuali kebenaran. Karena tadi kita katakan bersenda gurau itu atau bercanda itu biasanya tidak benar. Tidak benar. Karena biasanya kalau kita bercanda itu, yang dicandain itu pasti tidak benar. Ya. Biasanya kalau membuli orang dengan dicandain. Jadi kata Nabi, inilah aqulu illa haqqa. Sungguhnya saya tidak pernah mengatakan kecuali kebenaran. Jadi Nabi tidak pernah berbicara selain kebenaran. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1913. Hadis berikutnya. Tuhan mencari orang sombong.
Jadi orang sombong itu dicari-cari Tuhan, maksudnya dicari untuk di apa namanya, dipermalukan, bukan dicari untuk didekatkan. Karena tadi kalau di sisi Allah tidak boleh sombong. Nah, di sini disebutkan. Ini dari apa namanya? Dari Ibn Umar, ya. Abdullah Ibn Umar. Annahu, bahwa dia kala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan Rasulullah SAW, wahwa alal mimbar, ketika dia sedang di mimbar, yakul berkata, bersabda. Jadi Nabi bersabda atau berkhutbah di atas mimbar. Ya'khuzul jabbaru samawatihi. Allah SWT, ataukah Jabbar, Al-Jabbar itu adalah Allah SWT yang Maha Perkasa. Jadi Al-Jabbar itu Allah Maha Perkasa. Ya'khuzus samawati. Ya'khuzus samawati. Dia mengambil langitnya. Wardau dan buminya. Biadihi, maksudnya memegang. Jadi Al-Jabbar, Allah SWT memegang langit dan buminya biadihi, dengan tangannya. Wa qabada biadihi, lalu kemudian dia menggenggamnya dengan tangannya, ya. Qabada itu artinya merapatkan genggamannya. Jadi qabada itu mempersempit, ya. Perkecil genggamannya. Jadi artinya semua itu diperkecil. Fajala yakbiduha wa yabsutuha. Lalu kemudian kadang dia menggenggamnya dengan semakin menyempit, kadang membentangkannya. Jadi kadang diperkecil, kadang diperbesar. Yakbiduha wa yabsutuha. Summa yakul, kemudian bersabda, berfirman. Allah yang berfirman, ini kan hadis, tapi Allah berfirman, berarti dia adalah hadis qudsi. Summa yakul, kemudian Allah berfirman, Anal Jabbar, sayalah Al-Jabbar. Aina Al-Jabbarun, mana orang-orang manusia-manusia selama ini menganggap dia Jabbar, ya. Orang Jabbar itu bisa karena memang penyakit hati, narsistik, bisa juga karena pangkat dan jabatannya, bisa juga karena keturunannya, darahnya maksudnya, bisa juga karena pangkat dan jabatannya, bisa juga karena ekonominya, status sosialnya, dan sebagainya. Bisa, banyak penyebabnya. Bisa juga karena fisiknya lebih sempurna, lebih ganteng, lebih cantik. Bisa seperti itu. Nah, terang orang-orang yang memiliki ada jabar, rasa angkuh, rasa sombong dalam dirinya, dicari Allah. Allah berfirman, Aina al-jabbarun, mana orang-orang yang menyombongkan diri. Kenapa setiap orang yang mengaku menyombongkan diri itu pasti tidak benar. Itu pasti tertipu oleh ilusinya sendiri. Karena jabar itu cuma satu, saya, Ana Jabar, kata Allah. Maka mana orang-orang yang mengaku jabar pula? Ainal mutakabirun, mana juga orang yang selama ini menyombongkan dirinya. Ainal mutakabirun, mana orang yang selama ini menyombongkan dirinya. Hadis Ibnu Majah. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh sesedikit apapun rasa jabar dalam jiwa kita, rasa istikbar atau mutakabir dalam jiwa kita. Hanya Allah yang boleh memiliki itu, karena itu hakikatnya memang seperti itu. Kalau kita mana bisa hakikatnya sebagai jabar, sementara kita ini lemah sekali. Ditimpa saja batu bata sedikit dari kepala, udah meninggal dunia. Begitu lemahnya kita. Seandainya kita lewat di suatu bangunan, tiba-tiba ada jatuh dari atas batu bata satu biji aja, menimpa dari ketinggian 5 meter kepala kita, udah bisa kita membuat kita semaput, sudah bisa membuat kita meninggal dunia. Sekarang kita bikin rangkumannya. Jadi rangkuman tadi 5 ayat ini adalah tentang hakikat penciptaan. Rangkumannya adalah hakikat penciptaan, tujuan, kebenaran, dan pengabdian kepada Allah. Makna dibalik penciptaan, bahwa ini bukan permainan. Ya. Kekuatan kebenaran, jadi semuanya Allah ciptakan dengan kebenaran. Ya, dan karenanya kebatilan hakikatnya tidak ada. Begitu kebenaran datang kayak cahaya ini, kebatilan hilang. Kebatilan kayak kegelapan. Nah, malaikat-malaikat itu adalah dari cahaya. Maka kerjanya adalah bertasbih kepada Allah. Manusia pakai cahaya juga? Iya, cahaya. Rohnya manusia adalah cahaya Allah juga. Ya, maka dengan demikian, manusia yang kembali kepada fitrahnya sebagai cahaya, juga seperti malaikat, yaitu bertasbih kepada Allah dan tidak menyombongkan diri, siang dan malam.
Kita kemudian membreakdown tadi yang rangkuman itu. Kita menyebutnya dengan silabus semesta. Silabus semesta. Memahami tujuan penciptaan melalui Anbiya tadi, ayat 16-20 dan hadis pilihan, 2 hadis tadi. Langkah pertama. Jadi langkah pertama kita dalam memahami tadi 5 ayat. Ayat itu mengajarkan kita untuk menemukan tujuan penciptaan. Ingat, menemukan tujuan penciptaan. Ini penting sekali. Karena saya katakan tadi di awal, kalau kita ingin berada di jalan yang benar, jalan lurus, harus menyesuaikan tujuan pribadi kita dengan tujuan Allah menciptakan kita. Dan dikatakan, wa ma khalaqnas sama awal arda wa ma bainama la'ibin. Allah tidak menciptakan kita bermain-main. Langit dan bumi punya sistem kosmik yang sangat presisi dan terukur. Maka tidak mungkin Tuhan bermain-main. Ya, penciptaan bukanlah lelucon atau kebetulan semata. Intinya, jika Tuhan ingin bermain-main, Dia tidak akan menciptakan realitas sekompleks ini. Aplikasi nyata, candaan. Ya, tidak mungkin candaan itu kebenaran. Jadi, kalau Nabi misalnya tadi dikatakan berbicara, dianggap bercanda, pasti juga kebenaran. Tidak seperti kita. Kalau memang, karena sebetulnya Nabi tidak bercanda, cuma sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, kau bercanda kepada kami. Saya tidak pernah mengatakan selain kebenaran. Jadi dari kata-katanya, inilah aqulu illa haqqa. Jadi mitos bergurau berarti boleh berbohong. Demi membuat orang tertawa. Artinya ini tidak boleh. Ini hoax. Ini kemudian berikutnya, langkah kedua. Hukum benturan semesta. Ya, jadi tadi katakan bahwa kebenaran ini kebenaran, anggaplah ini kebenaran yang solid, sedangkan yang namanya kebatilan itu kayak kaca, gampang runtuhnya. Kalau perumpamaan kita tadi adalah ini kegelapan, ini cahaya. Sekarang kita ganti, ini adalah benda yang sangat keras, solid, dan ini adalah kayak kaca. Kayak rumah pasir di pinggir laut. Begitu ini dibenturkan ke sini, hancur. Ya. Kebatilan akan hancur. Kebenaran atau hak didesain sebagai proyektil aktif. Fungsinya bukan sekedar ada, tetapi untuk menghancurkan kepalsuan atau kebatilan. Jadi fungsinya bukan hanya sekedar ada atau mengada, tetapi untuk menghancurkan kepalsuan atau kebatilan. Ujian karakter, ancaman bagi ego manusia. Jadi orang yang berkarakter ilahi itu tidak mungkin punya ego. Seperti tadi kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Anal Jabbar, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Artinya tidak boleh ada Jabbar, tidak boleh ada Mutakabbir selain aku. Ya. Selain aku atau siapapun selain aku yang mengaku Jabbar, mengaku Mutakabbir, itu adalah ilusi. Tertipu oleh hayalannya sendiri. Kita lihat kesimpulannya. Kesombongan adalah bentuk nyata dari batil. Ingat, kesombongan itu adalah kebatilan, kepalsuan. Merasa besar di dalam alam semesta yang bukan miliknya adalah ilusi yang akan dihancurkan oleh al-haq, kebenaran. Langkah ketiga, postur hamba sejati. Jadi langkah ketiga, postur hamba sejati. Jadi karakternya, posturnya hamba sejati adalah man indahu, siapa saja yang ada di sisi Allah, yang artinya dekat kepada Allah, maka tidak mungkin ada sifat istikbar pada dirinya dan tidak boleh ada sifat istihsar. Istikbar sombong, istihsar itu merasa letih. Bagaimana bisa merasa letih? Berdekatan dengan sesuatu yang dia cintai. Bagaimana saya merasa letih? Berdekatan dengan sesuatu yang sifatnya hakikat kebahagiaan, cinta, kasih sayang. Maka waman indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Tidak pernah istikbar dalam beribadah, artinya tidak ada dalam ibadahnya, tidak ada istikbar dan tidak ada rasa letih.
Realitas kepemilikan milik Allah lah siapa yang di langit dan di bumi. Seluruh eksistensi adalah hak milik absolut Allah. Sikap entitas terkuat. Jadi siapa saja yang punya postur hamba sejati, dia menjadi entitas terkuat. Ya. Pertama adalah zero ego. Tidak boleh ada egonya sesedikit apapun. Zero ego diartikan dengan layas takbiru tadi. Yang kedua adalah zero fatigue. Yaitu tidak boleh ada rasa letih. Dedikasi total tanpa keluhan. Dedikasi total tanpa keluhan. Kalau dia bergeluh, ataukah dia berhenti karena tidak dapat sesuatu, berarti dia tidak berdedikasi dan dia adalah tidak zero fatigue. Ya. Nah, kita teruskan. Langkah 4. Konsistensi tanpa batas. Jadi konsisten tanpa batas. Sama tadi, tidak ada istilah fatigue-nya. Selalu merasa bersemangat. Yusabbihuna al-laila wan nahara wa la yafturun. Bertasbih malam dan siang dan tidak pernah berhenti. Lihatlah ini. Siang, malam, terus-menerus bertasbih kepada Allah SWT. Disiplin sejati tidak mengenal mood atau waktu. Jadi, disiplin sejati tidak mengenal mood atau waktu. Tidak mengenal mood itu semacam suasana hati atau waktu. Pelajar semesta mengeksekusi tujuannya secara konstan. Ingat, pelajar semesta mengeksekusi tujuannya, melaksanakan tujuannya secara konstan. Sintesis, matriks karakter semesta. Mindset, ini jalan batil, kepalsuan, jalan hak, kebenaran. Jadi ada 2 jalan, kebatilan dan kebenaran. Kebatilan nanti 2 macam, ada yang tadi dimurkai dan ada yang sesat. Mindsetnya, menganggap hidup adalah permainan, ini keliru. Ya. Jadi kalau dia jalan batil, benar maksudnya dia menganggap hidup adalah permainan, itu mindsetnya. Kemudian kalau jalan hak, sadar akan tujuan presisi penciptaan. Mindsetnya adalah sadar bahwa kita diciptakan ini punya tujuan yang presisi. Kemudian komunikasi. Ya. Komunikasi orang yang menempuh jalan batil berbohong demi candaan. Menyebar hoax. Ya. Menyebar hoax. Artinya melakukan ketidakbenaran. Ya. Tidak mengatakan kecuali kebenaran. Sebaliknya, kalau al-haq adalah tidak mengatakan kecuali kebenaran. Kemudian sikap. Kalau menempuh jalan kepalsuan, orangnya sombong, merasa besar tadi, yastakbirun dan yastahsirun. Kemudian kalau jalan hak, tunduk total, tanpa ada rasa angkuh. Tadi istilahnya zero ego. Zero ego. Ya aksi. Lelah dan berhenti melakukan kebaikan. Jadi dia pada akhirnya lelah berhenti melakukan kebaikan. Kenapa? Ya, karena dia merasa tujuan yang salah tidak sejalan dengan tujuan yang tidak sejalan dengan Tuhan tidak tercapai. Kemudian jalan hak, konsisten bergerak mengabdi siang dan malam. Ya ini kalau versi Indonesia kita siang dan malam. Kalau versi Al-Quran tadi malam dan siang. 3 langkah untuk menjadi pelajar semesta. Jadi 3 langkah menjadi pelajar semesta. Pertama adalah pahami tujuan. Jadi pertama tadi pahami tujuan. Tujuan kita harus sejalan dengan tujuan penciptaan kita. Yang kedua, pegang kebenaran. Dan untuk menjadi pemegang kebenaran, tidak boleh ada istikbar. Tidak boleh ada rasa letih. Yang terakhir adalah tunduk dan konsisten. Patuh, tunduk. Benar-benar humble. Dan konsisten istiqamah sampai akhir. Kesimpulannya, membaca alam, memahami Tuhan. Atau bacalah alam dan pahamilah Tuhan. Jadi bisa dikatakan untuk memahami Tuhan, diantaranya memahami alam. Dan ini seperti yang kita biasa baca dalam Al-Quran, yang mengatakan bahwa kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta dan dalam diri mereka sendiri. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haqq. Membaca alam, memahami Tuhan. Saya kira itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Pak yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Cantuman kupasan 18 dengan ayat 20 tadi Ustaz, bahawa sisi mata batin tidak ada apa bezanya antara siang dan malam tu. Sebab tu dia akan berterusan bertasbih. Sebab walaupun sisi duniawi terlihat waktu kita kat dunia ni sekali, kita tahu segi geografi bahawa mentari akan kekal di tempat ni. Dan kita nampak cahaya mentari tadi memancar ke arah kita bergantung posisi bumi ketika itu. Dan sisi akhirat pula, mata batin yang sama juga tak terlepas pandang bahawa segalanya akan punah sebab itu adalah mungkin wujud. Dan akhirnya kita kembali kepada jati penglihatan bahawa yang cuma ada adalah wajib wujud tadi. Beri fikiran terkurangkan apa-apa maaf di batin. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, setiap yang berulang dalam kehidupan ini secara alamiah itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Seperti dikatakan tadi Pak Nur. Ini kan berulang siang malam setiap hari. Bayangkan kalau umur kita sekarang 50 tahun atau 70 tahun. Kalau 50 tahun saja, berarti sudah berapa kali tuh? 1 tahun, hitunglah 365 hari. 365 hari kali 50. Ya. Kali 50. Artinya 50 kali 365 hari kita menyaksikan matahari terbit dan mengusir kegelapan. Kita lihat begitu matahari terbenam, datang kegelapan. Matahari terbenam setiap hari, datang kegelapan. Matahari terbit setiap hari, hilang kegelapan. Jadi berulang. Setiap kali matahari terbenam, kegelapan datang. Setiap kali atau setiap hari matahari terbit, kegelapan hilang. Kan caranya Allah mengajarkan kita, pentingnya namanya cahaya. Dan menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya kegelapan itu tidak ada. Kebatilan itu tidak ada. Jadi kalau ada orang percaya kepada kegelapan, itu adalah ilusi. Itu adalah halusinasi. Tertipu oleh cara pandangnya yang keliru. Kalau istilahnya tadi, garat humul hayatud dunia. Jadi caranya mengajarkan kita bahwa kita cahaya yang menjadi inti kehidupan kita ini. Bapak Ibu sekalian coba bayangkan kalau tidak ada cahaya dalam kehidupan kita. Bagaimana kira-kira? Tidak bisa hidup. Tetapi kalau misalnya tidak ada malam, ya bisa. Kalau kita keluar dari bumi tidak ada malam, orang bisa hidup setiap saat tidak ada malam. Orang yang keluar dari angkasa luar, dari bumi, dan kemudian membuat stasiun angkasa luar, itu di sana tidak pernah mengalami malam. Ya. Selalu terkena matahari. Pesawatnya, cuma mereka karena berada dalam kapsul, ya mataharinya tidak menimpa mereka, tapi statusnya tetap siang terus-menerus. Atau orang berada di ujung bumi yang lain. Ya, dia di ujung bumi yang lain, yang pada saat tertentu malam terus, saat tertentu yang lain adalah siang terus. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia dengan demikian, tidak ada tempat di alam ini di mana gelap terus, semuanya ada cahaya. Kenapa? Cahayalah yang merupakan substansi daripada eksistensi, hakikat daripada keberadaan adalah cahaya. Jadi cahaya yang harus kita kejar, bukan kebatilan. Jadi siapa yang mengejar kebatilan, maka dia tertipu oleh ilusi. Dan jiwa kita aslinya adalah cahaya yang Allah tiupkan, yang kemudian disebut dengan roh itu ke dalam jiwa kita. Nah, karena dia cahaya disebut dengan fitrah. Fitrah itu adalah cahaya yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meniupkan roh itu masuk ke dalam jiwa kita. Dengan demikian, apabila kita mengisi hidup kita dengan kebatilan, kita mengisi diri kita dengan kepalsuan. Ingat, kepalsuan. Dan setiap yang namanya kepalsuan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Itu yang berulang setiap hari, siang dan malam. Apalagi yang berulang setiap hari? Yang berulang setiap hari itu makan dan minum. Jadi kita ini setiap hari makan dan minum. Dalam kondisi puasa pun kita setiap hari makan dan minum. Kita mulai dengan sahur,
kita tutup dengan berbuka puasa. Makan. Dibuka dengan makan puasanya, ditutup puasanya dengan makan. Nah, untuk apa? Setiap hari, dan kita tidak pernah bosan makan tadi. Caranya Allah mengajari kita, mengedukasi kita, bahwa kita ini sangat-sangat lemah. Kita yang selalu menganggap diri kita hebat, raja di raja, penguasa alam, dan sebagainya, ternyata hidupnya hanya bergantung kepada telur ayam, daging kambing, daging sapi, tempe, tahu, sayur-mayuran. Itu namanya makanan kan begitu. Jadi kita yang menganggap diri kita hebat ini, raja di raja, the king of king ini, ternyata tidak bisa hidup kalau tidak ada tempe, tidak ada tahu, tidak ada daging kambing, daging sapi. Ya. Jadi kita ini sangat-sangat lemah. Nah, untuk apa? Supaya menghilangkan tadi istighbar dan jabar pada diri kita. Jadi menghilangkan itu, karena kita manusia ini gampang sekali tiba-tiba merasa hebat, merasa jabar, merasa istighbar, merasa istishar tadinya seperti itu. Nah, dengan hilangnya tadi rasa istighbar dalam diri kita, barulah kita bisa seperti ayat ini. Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Karena pada saat kita berhenti itulah biasanya kegelapan masuk kembali. Ibaratnya begitu cahaya terbenam matahari, kegelapan datang lagi. Berikutnya lagi. Chatroom tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.